Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini perkenalkan saya Laila Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kegiatan kali ini saya didampingi oleh teman atau rekan sejawat saya bersama Ibu Waude Gusti Rusliani, Ibu, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Jadi Ibu, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, Ibu. Tujuannya agar nantinya ketika Ibu Ode sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi. Bagaimana Ibu, boleh Bu? Baik Ibu. Jadi begini Bu, untuk pertanyaan kali ini Bu, tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan sasarannya ketika proses pembelajaran di kelas itu bagaimana Ibu? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya, pada pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, mungkin yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh sikap indah yang menghargai keberagaman, dan juga yang mana di situ akan menyebutkan contoh misalnya kayak di sekolah seperti itu, dan juga masyarakat. Oh, berarti seperti itu. Iya. Dalam kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul, Ibu. Baik. Jadi untuk area pengembangan yang nantinya Ibu dikembangkan dari siswa Ibu nanti seperti apa Ibu? Nah, jadi untuk area pengembangan di sini saya akan lebih menekankan pada pengembangan sikap. Nah, sikap siswa dimanakan sikap saling menghargai keberagaman yang ada di sekolah, misal keluarganya mereka diserahkan dari segala perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Berarti nanti ketika proses pembelajarannya lebih langsung mempraktekkan bagaimana bersikap saling menghargai di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu. Baik Ibu. Jadi kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya Ibu, nanti untuk model pembelajarannya nanti yang akan diterapkan model pembelajaran seperti apa Ibu? Untuk model pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan Ibu ya, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh baik, jadi akan menggunakan pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah gitu ya Bu ya. Berkaitan hal itu, jadi strategi apa yang akan dilakukan dalam melakukan proses pembelajaran seperti itu? Untuk strategi di sini saya akan lebih mengedepankan ada pembelajaran demonstrasi Bu, yang dimana siswa atau guru lebih aktif memperagakan atau mencontohkan bagaimana proses sikap saling menghargai. Baik Ibu, jadi nanti Ibu Ade juga selain menggunakan strategi yang sudah Ibu sampaikan, untuk pemetaannya nanti Ibu atau gaya belajarnya berdasarkan kondisi anak itu nanti bagaimana Ibu memposisikan anak-anak itu? Untuk memposisikan anak-anaknya, tentunya saya akan lebih menyesuaikan pada gaya belajar anak, yang mana kita bisa menggunakan gaya belajar yang tadi seperti memperagakan contoh-contoh sikap bagaimana menghargai keberagaman yang ada. Untuk sasaran kelasnya Ibu, nanti di kelas berapa yang akan Ibu sasaran untuk kelas pembelajaran nanti, kemudian hari apa juga Ibu? Untuk sasarannya saya akan mengambil kelas 4B, kelas 4B dia di jam kedua pada hari Senin. Baik Ibu, berarti nanti akan dilaksanakan pada hari Senin ya Ibu ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kemudian strategi pembelajaran Ibu sampaikan, dan model pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, harapan saya nanti bisa teramati, bisa tercatat sesuai dengan dan harapan yang kita inginkan nantinya Bu ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Ode Gusti Rusliani. Terima kasih Ibu. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi dari saya hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Waude Gusti Liani, dan sampai jumpa di kegiatan observasi yang akan datang. Dadah. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti, selamat pagi Bu Teti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kalau saya baik. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap dan harus semangat. Iya Bu. Bu, begini Bu, kita hari ini akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Saya akan menyampaikan dulu tujuannya, yaitu untuk mengetahui kesiapan nih Bu. Kesiapan itu untuk nantinya dalam melakukan observasi begitu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, saya pengen tahu Bu, guru yang nantinya akan diobservasi gitu ya, terus mata pelajarannya apa, di kelas berapa, seperti itu, dan waktu pelaksanaan itu kapan gitu Bu. Baik Ibu Teti, jadi untuk guru yang akan saya observasi nanti bernama Ibu Waude Gusti Rusliani, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nanti untuk diobservasi kelasnya nanti ketika Ibu Waude mengajar, yaitu di kelas 4, yang pastinya kemudian modul ajarnya juga sudah siap, semuanya sudah siap. Waktu pelaksanaannya nanti siang. Boleh siang. Baik.
itu ya Bu ya, nanti dalam melakukan proses observasinya itu mau diingat kembali gitu ya, kita kan harus menggunakan alur tirta itu ya Bu ya. Iya, Masih ingat ya Bu ya? Masih ingat Bu. Jadi alur tirta itu sebagaimana sudah saya pelajari, yaitu mulai dari tujuannya, apa itu tujuannya, kemudian ini itu adalah identifikasi masalah, kemudian R-nya itu adalah rencana aksi, dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach nanti untuk selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya seperti itu Bu. Ya, sepertinya Ibu udah paham ya. Iya, Jadi selamat melaksanakan observasi ya Bu ya. Ibu, siap. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, coba Ibu tanya dulu nih, yang pagi tadi bantu orang tuanya membersihkan tempat tidur siapa? Ayo, jujur. Ya. Yang memasang kaos kaki sendiri siapa? Oke, banyak ya, sudah tidak manja ya, sudah bisa sendiri ya pasang kaos kaki ya. Oke, nah kemudian yang terakhir nih pertanyaan Ibu, siapa yang sholat subuh? Afan, sholat subuh? Serius? Nah, dari beberapa siswa yang ada dalam kelas, cuma Afan yang menjalankan sholat subuh. Coba Ibu tanya, kenapa? Yang tidak sholat subuh, kenapa alasannya? Ada yang tidak bangun, ada yang kesiangan, terus apa lagi? Kenapa? Takut bangun berarti kesiangan ya. Nah, diusahakan, diniatkan sebelum tidur untuk menjalankan sholat subuh. Oke, kemudian hari ini kita akan belajar ya. Sebelum belajar kita apa dulu? Berdoa. Oke, siapa ketua kelas kita? Siapa? Putra ya? Putra? Wakil ketuanya siapa? Oke, silakan kepada Mbak Nesia. Sini Mbak, maju Mbak. Ya, silakan untuk membimbing atau menjadi pemandu berdoa belajar. Silakan. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nesya, terima kasih. Oke, sudah selesai kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dilancarkan segala aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian coba Ibu tanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Tapi alasannya kenapa? Sakit? Izin atau gimana? Sakit ya? Oke, kalau sakit kita doakan temannya supaya lekas sembuh. Teman ngecek gambar-gambar lagi. Udah nggak apa-apa, nanti kita tanya ke minggu depan kenapa dia tidak masuk. Oke, sekarang kita belajar ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu mohon semuanya tertib, perhatikan Ibu, perhatikan penjelasan Ibu. Kalau Ibu bertanya harus bisa menjawab. Oke, hari ini kita belajar apa? Agama Islam. Materi apa? Bab 3 tentang apa? Betul, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu mendeskripsikan keberagaman sebagai sunatullah agar saling mengenal ta'arufu dengan benar. Oke, Nesya, perhatikan Ibu ya. Nah, kemudian menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Oke, coba Ibu tanya, apa yang terlintas di kepala kalian tentang keberagaman? Coba Ibu tanya, ada yang bisa jawab? Suku, selain suku, agama, Nesya? Boleh. Coba yang lain selain, siapa namanya? Selain Walida, coba apa? Apa yang terlintas di benak kalian itu tentang keberagaman apa?
kan sudah nih disebutkan oleh Walida. Ke apa? Ada apa? Suku, agama, jenis kelamin, apa lagi? Daerah, agama, betul, apa lagi? Ya banyak ya, karena kita membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, kemudian, dalam indahnya saling menghargai dalam keberagaman ini, yang pertama kita akan bahas tentang apa? Tentang keberagaman sebagai sunatullah. Coba kalian buka pada halaman 41. Nah, di situ ada gambar. Sudah dilihat? Sudah melihat? Sudah dilihat gambarnya? Coba amati dulu baik-baik tentang apakah gambar tersebut menggambarkan tentang apa? Damai dalam keberagaman. Coba dilihat dulu baik-baik. Apa? Bakti sosial. Tentang apa itu bakti sosial? Kurang tepat. Ada yang lain? Coba. Bakti sosial. Coba ibu tanya, pernahkah kalian mengerjakan bakti sosial atau mengikuti kegiatan tentang bakti sosial? Coba. Kurang tepat sih kalau menurut ibu. Kalau yang lain gimana? Nah, jadi begini ya. Nah, kita masuk dulu dalam keragaman sebagai sunatullah. Nah, jadi kenapa keberagaman itu ada? Kenapa harus ada? Nah, karena kita sebagai manusia diciptakan bermacam-macam dan beragam dari suku, bangsa, ras. Nah, kenapa kita harus tahu nih tentang keberagaman? Kenapa? Supaya kita mengetahui betapa besar ciptaan Allah, betapa besar apa? Ya, ciptaan Allah yang ada di bumi. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita dalam menghargai perbedaan yang ada? Contoh-contoh, ibu tanya, bagaimana cara menghargai perbedaan? Contohnya apa? Sebutkan satu. Toleransi dalam hal apa bertoleransi? Berbeda apa dulu? Berbeda agama. Dalam kelas kita kan biasanya kalau pembelajaran yang lain kan di luar pelajaran agama Islam, kalian gabung dengan agama yang lain. Ada agama apa aja biasanya? Hindu, Katolik, Kristen, agama dan agama Islam. Nah, kalian di situ sudah menerapkan apa namanya? Toleransi atau menghargai perbedaan yang disebut dengan apa? Perbedaan agama. Nah, kemudian coba sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjutkan pada materi selanjutnya? Ada pertanyaan, Nesya? Nesya, ada pertanyaan? Aman ya? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ibu yang bertanya? Oke, tolong ya, yang ini ada yang sakit kah? Oke. Ada yang sakit? Sakit? Udah ya, nanti dulu sebentar lagi kita istirahat. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu kira kalian sudah paham ya sampai di sini materinya ya. Kita buat kelompok dan kelompoknya sudah ibu atur minggu kemarin dan kalian sudah membuat kelompoknya pada hari ini. Oke, kita akan membuat masing-masing kelompok silahkan buat satu pertanyaan seputar toleransi atau menghargai di dalam kelas aja, contohnya di lingkungan sekolah. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ingat? Iya, kayak minggu kemarin masih ingat? Bisa? Seputar toleransi, seputar menghargai. Di lembaran boleh, di buku langsung juga boleh. Ibu kasih waktu berapa menit? Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit, yakin cukup? 15 menit ya? 15 menit cukup? Oke, kenapa? Satu kelompok, satu pertanyaan. Tidak perlu semuanya ya. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ayo. 15 menit ya. Paham ya? Paham? 2 pertanyaan kayak minggu kemarin juga. Tapi satu aja dalam satu kelompok. Iya, satu kertas aja, satu pertanyaan. Paham? Sebelah sini paham? Oh, bingung sama pertanyaannya, kan sudah disampaikan juga tadi beberapa materi yang sudah disampaikan di buku juga kan ada nih. Hendaknya saya menghargai dan keberagaman. Nah, contohnya kan banyak di dalam kelas, di lingkungan sekolah. Ya, kenapa? Satu aja sayang, gak usah banyak-banyak. Satu aja. Ya, jangan gambar sayang lah, nanti ada saatnya lah. Satu aja, satu. Minimal satu kelompok, satu
Sudah? Sudah. Di ini. Dikasih kode ya. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ini kelompok berapa ini? Oh, saya kasih kode 4 di sini. Ini kelompok berapa sayang? 1. Kasih kode 1 ya. Kelompok berapa? Walida. Silakan kasih kode ya 3. 2. Sudah? Sudah sayang? Kasih kode 1. 2. Ya. Oke. Sudah ya? Sudah, oke, kelompok 1 dan 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Tidak perlu beserta jawabannya, hanya pertanyaan. Nanti kita tunggu permainan selanjutnya. Mas ngapain Mas? Sudah? 1 aja. Enggak. 1 aja, 1 pertanyaan aja. 1 kelompok itu cukup buat 1 pertanyaan, tidak perlu 1 tidak. Tapi sudah? Ayo kelompok 3. Enggak, 1 aja. 2 sudah. Kemudian kelompok 3 juga sudah. Tinggal kelompok 4. 4 aja kelompok kita. Nggak usah jawaban ya, nggak usah ya. Udah? Kodenya di belakang. Oke, 4. Nah, kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kelompoknya. Sebelum kalian membuat pertanyaan, apakah sudah didiskusikan? Sudah? Sudah ya? Oke. Apakah pertanyaannya sudah sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, karena sudah, akan Ibu lanjutkan lagi dengan kuis. Nah, dari pertanyaan kalian tadi akan Ibu acak. Kelompok 1 misalnya mendapat pertanyaan dari kelompok 3 di sana ya. Oke, ini Ibu acak dulu ya. Sudah? Semuanya sudah? Sudah dibagikan? Oke. Kelompok, coba kelompoknya siapa ini ya? Yasmin yang mana Yasmin? Oke, silakan kamu lemparkan jawabannya ke Yasmin. Ya, pertanyaan maksudnya. Ayo. Sebutkan kewajiban setelah usia balik. Kok usia balik kan? Oh. Ini ya, yang ini ya. Ini. Ya. Apakah kalian sudah menghargai satu sama lain? Apakah kalian saling menghargai satu sama lain? Bagaimana jawabannya? Apakah kalian menghargai satu sama lain? Iya, jawabannya. Terus, dalam proses menghargai itu bagaimana contohnya? Contohnya bagaimana? Saling menyayangi. Kemudian, menghargai. Menghargainya dengan cara apa? Mengasihi. Gitu ya? Sudah? Yang lain? Yang lain apa ada yang mau menambahkan jawaban? Tidak ada? Yakin? Oke, sampai sini dikunci jawabannya ya. Oke, silakan kamu ajukan pertanyaan pada kelompok 4. Kenapa kita harus menghargai atau bertoleransi? Kenapa? Alasannya kenapa? Ayo. Ayo, kenapa? Kenapa kita harus saling menghargai atau saling bertoleransi? Kenapa? Alasannya? Karena harus hidup rukun, damai. Ya, betul. Apa lagi? Berbahagia. Ya, boleh. Yang lain apa? Ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Nesya? Ada yang ingin ditambahkan? Walida? Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada ya? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Silakan kamu bacakan pertanyaan dari kelompok 3.
Kurang lebih pertanyaan kelompok 4 juga ya, cuma mungkin ada sedikit berbeda. Coba silakan Walida. Kenapa agama Islam harus bertoleransi? Kenapa? Tidak harus agama Islam ya, agama lain juga bertoleransi. Kenapa? Coba khususnya di dalam agama kita sendiri. Kenapa? Mematuhi perintah agama. Selain itu, merupakan sunatullah. Betul ya? Oke. Selain itu, selain jawaban dari Walida, apakah yang lain ada yang ingin menambahkan? Ada? Sudah tidak ada ya? Ada yang ingin ditambahkan? Coba Ibu tanya, ada yang ingin ditambahkan lagi? Sampai di sini, sampai dari pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada yang masih kurang paham? Atau masih belum mendalami nih, apa sih tentang keberagaman? Coba tanyakan sama Ibu. Ada? Kenapa sayang? Kenapa? Coba Ibu tanya, apakah masih ada yang belum paham tentang keberagaman, tentang menghargai? Sudah paham ya? Yakin? Oke, kalau sudah paham, dan Ibu lihat juga tadi dari beberapa pertanyaan yang kalian buat seputar apa? Ayo, masih ingat seputar apa? Seputar indahnya saling menghargai keberagaman. Nah, karena kalian sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah memahami. Nah, sampai di sini kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin minggu depan Ibu akan sampaikan tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Ibu harap minggu depan kalian semua bisa berhadir, dan untuk teman yang belum bisa berhadir, tolong disampaikan, terutama untuk siapa? Untuk Kafi ya. Setiap Senin dia tidak masuk ya? Iya, nanti akan Ibu ajak bicara Kafi sama Ibu ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, Ibu akhiri saja ya sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, Ibu harap kalian bisa menerapkan contoh perilaku menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kelas juga ya. Sudah kalian terapkan bagaimana caranya menghargai teman yang bukan seagama. Betul. Udah ya? Aman ya sampai sini ya? Ibu ucapkan terima kasih sudah berkontribusi secara baik, sudah memperhatikan Ibu dengan seksama juga. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oh ya, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan, mau ketua atau wakil ketua sekarang? Oke, silakan Putra, maju Putra. Mas Putra ya, maju ya. Tadi kan awal pembelajaran Mbak Nesya, sekarang Mas Putra. Ayo Mas. Yang serius Mas ya. Ayo. Kawan-kawan, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Putra. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi kali ini dengan saya sendiri, Laila Hayati, calon guru penggerak angkatan 11. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Waude Gusti Rusuliani selaku guru pengajar pendidikan agama Islam, dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik guru penggerak, yaitu dari Ibu Teti Rahayati. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sini. Kegiatan hari ini saya akan memulai Ibu kegiatan coaching hari ini. Sebelumnya saya mulai Ibu ya. Silakan dari Ibu Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Baik, alhamdulillah kabarnya baik. Baik Ibu Ode, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nantinya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan tadi siang Ibu ya. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, yang sudah Ibu lakukan kali ini Ibu Ode. Jadi Ibu Ode, bagaimana perasaan Ibu Ode terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi? Ya, untuk perasaan saya alhamdulillah sedikit lega ya Bu ya, walaupun mungkin di awal-awal agak sedikit canggung. Nah, mungkin karena belum terbiasa aja, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik, Ibu Ode, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Ibu Ode. Ibu Ode boleh menceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu Ode lakukan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Ya, baik, adalah untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan, khususnya untuk pengetahuan ya, peserta didik dapat misalnya menyebutkan pelajaran siang tadi itu membahas tentang indahnya saling menghargai. Ya, kemudian anak-anak diminta untuk menyebutkan contoh-contoh seperti bagaimana menghargai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya kayak di kelas atau di lingkup masyarakat. Baik Ibu Ode, terkait yang Ibu Ode sampaikan tadi, area pengembangan yang sudah berkaitan dengan pengetahuan yang sudah disampaikan tadi. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Ibu? Baik Ibu, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit kekurangan dari pembelajaran tersebut. Oke Ibu, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun ada sedikit kekurangan Ibu. Jadi kekurangan itu yang bagaimana menurut Ibu tadi? Nah, kekurangan itu akan terjadi salah satunya ya Bu ya, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran, yang mana mengakibatkan siswa tersebut jadi kurang aktif Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu. Jadi tadi sebagaimana Ibu sampaikan kalau ada beberapa siswa ketika jam pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Ibu. Jadi menurut Ibu sendiri bagaimana Ibu mengatasinya hal tersebut? Menurut saya sendiri ya Bu ya, nah mungkin dalam pertimbangan atau dalam pembagian kelompok misalnya Bu ya, nah jumlah kelompoknya terlalu banyak. Terus tiap kelompoknya juga saya akan membagikan dengan metode-metode pendekatan, misalnya dengan sesuaikan dengan minat anak nih. Nah, terus tuh misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Nah, kemudian ada dengan gaya belajar misalnya visual, terus tuh audiometrik maupun kinestetik. Nah, jadi sehingga anak-anak tuh belajar merasa nyaman. Oke, baik Ibu. Berarti nanti untuk langkah selanjutnya akan Ibu lakukan adalah karena jumlah pembelajaran jumlah berkelompok tadi terlalu banyak ya yang bisa dari tadi. Berarti nanti lebih dikelompokkan lagi sesuai dengan keadaan anak-anak, mulai dari sesuai dengan visual, auditori atau kinestetik tadi ya Bu ya. Iya Ibu, baik sekali. Jadi untuk kegiatan ini nanti rencananya Ibu Ode kapan melakukan aksi ini? Untuk waktu tepatnya saya belum bisa menjadwalkan ya Bu ya, tapi insya Allah akan secepatnya saya lakukan. Baik Ibu, untuk secepatnya akan Ibu lakukan kira-kira mulai kapan Ibu? Mungkin minggu depan atau enggak minggu depannya lagi Bu, menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran pendidikan. Baik Ibu, berarti nanti akan dilakukan secepatnya, kemungkinan mulai minggu depan sesuai nanti jam masuknya begitu ya Ibu ya. Baik Ibu Ode, sebelumnya terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali pembelajaran hari ini yang sudah luar biasa Ibu Ode. Tadi sudah menerapkan mode pembelajaran PBL ya Bu Ode ya. Problem basic learning ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ode. Sudah sangat baik hari ini secara keseluruhan. Saya perhatikan tadi bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan sudah berhasil mencapai tujuan yang sudah direncanakan juga semuanya ya Bu Ode ya. Terima kasih Bu Ode atas jawabannya. Semoga rencana yang Ibu Ode sampaikan tadi dapat secepatnya dilakukan dan terima kasih Ibu Ode. Jadi sama dan juga saya banyak-banyak terima kasih juga kepada Ibu Laila yang sudah memberikan apresiasi, masukan-masukan dan juga membangun agar kedepannya pembelajaran berjalan dengan lebih baik lagi. Baik Ibu Ode, terima kasih ya Ibu Ode ya. Semoga pembelajaran ini nanti bisa memberi manfaat lebih banyak untuk siswa-siswa kita selanjutnya dengan meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih Ibu Ode, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Teti untuk memberikan kembali boleh Ibu terhadap kegiatan percakapan observasi kali ini Ibu Teti. Baik, terima kasih ya untuk waktunya. Setelah saya mendengar percakapan Ibu Laila dengan Ibu Ode gitu ya, saya rasa memang
observasi ini sudah berjalan dengan baik ya, walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai lah ya, belum sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi sudah ada tindak lanjutnya ya, bahwa ini akan diperbaiki waktunya itu mulai minggu depan seperti itu. Mudah-mudahan sih di minggu depan gitu ya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa ininya sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Ibu Ode dan Ibu Laila seperti itu. Itu aja sih ya, saran dari saya sih. Ya tetap pertahankan yang sudah baik gitu ya, pertahankan yang sudah baik, kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki. Baik Ibu Teti, terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Terima kasih Ibu. Baik, ini demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik hari ini sudah selesai, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.